Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Nabila Khaironi dengan NIM 255 110 300 111 022. Mahasiswa program studi Sastra Prancis, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pancasila. Saya akan berusaha memberikan analisis serta respons terhadap dua video yang diunggah oleh Bapak Rocky Gerung mengenai posisi dan makna Pancasila. Tentu saja, argumen dan analisis yang akan saya sampaikan didasarkan pada materi filsafat Pancasila yang telah kita semua pelajari bersama-sama di perkuliahan. Dalam video pertama, Bapak Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Ia berpendapat bahwa konsep-konsep yang ada dalam Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, serta demokrasi hanyalah ide-ide yang bersifat universal dan sudah ada di seluruh dunia. Seolah-olah itu hanya meminjam dari luar dan bukan hasil kreasi asli rakyat Indonesia. Menanggapi hal tersebut, dari sudut pandang filsafat Pancasila, saya memiliki sudut pandang lain. Memang benar bahwa secara bahasa dan istilah, kata-kata seperti adil, adab, rakyat, dan musyawarah berasal dari pengaruh luar, dan gagasan mengenai keadilan semuanya bersifat universal. Namun, filsafat Pancasila juga mengajarkan kita tentang teori asal mula Pancasila yang diperkenalkan oleh Profesor Noto Nagoro, terutama yang berkaitan dengan kausa materialis atau asal mula bahan. Kausa materialis dengan jelas mengemukakan bahwa bahan dasar dari nilai-nilai Pancasila diambil langsung dari adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai religius yang telah dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat di Nusantara selama berabad-abad dan sebelum negara ini merdeka. Bung Karno juga pernah menyatakan, "Aku tidak menciptakan Pancasila. Aku hanya menggali mutiara yang terpendam di dalam tanah air." Praktek seperti gotong royong, toleransi antar umat beragama di Nusantara, hingga tradisi musyawarah di desa-desa adat adalah bukti nyata bahwa substansi Pancasila adalah milik asli rakyat Indonesia. Ya, meskipun konsepnya bersifat universal, sintesis dan karakter pengamalannya sepenuhnya lahir dari budaya Indonesia. Selanjutnya, mari kita pindah ke video yang kedua. Di sana ada pernyataan bahwa ateisme diperbolehkan oleh Pancasila. Pandangan ini umumnya berpegang pada prinsip kebebasan individu dalam berpikir, ya di mana negara dianggap tidak berwenang untuk mengatur isi pikiran atau keyakinan warga negara. Namun, jika kita analisis menggunakan pendekatan filsafat ketatanegaraan, pandangan tersebut sangat salah. Indonesia tidak menganut liberalisme, sekularisme yang ekstrim, dan juga bukan negara teokratis. Negara kita dibangun di atas philosophic Grundslag, dasar filosofi negara, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi kausa prima atau landasan utama yang menghidupi keempat sila yang lainnya. Dalam kerangka ontologi filsafat, Pancasila manusia dilihat sebagai makhluk monopluralis yang memiliki sifat tidak hanya sebagai
individu dan makhluk sosial, tetapi juga pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya, keberadaan agama dan keyakinan kepada Tuhan adalah unsur moral yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa. Menurut hukum tata negara sendiri, seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, kebebasan beragama di Indonesia diartikan sebagai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah, bukan kebebasan untuk tidak beragama atau menyebarluaskan ateisme. Oleh karena itu, meskipun secara hukum negara tidak langsung menindak orang hanya dengan isi pikirannya, namun ideologi ateisme secara hakiki bertentangan dengan dasar moral negara kita dan pastinya tidak memiliki tempat dalam filosofi hidup bangsa Indonesia. Dan sebagai penutup, pandangan kritis dan menantang yang disampaikan Bapak Rogi Gerung sebenarnya sangat baik ya untuk mendorong kita agar tidak menerima ajaran secara mentah-mentah. Namun, dengan pemahaman mendalam mengenai filsafat Pancasila, kita semakin percaya dan logis bahwa Pancasila merupakan identitas yang hakiki dan prinsip ketuhanan adalah landasan yang tidak dapat digantikan oleh ide-ide sekuler manapun. Sebagai generasi muda, terutama mahasiswa Universitas Brawijaya, sangat penting bagi kita untuk lebih dari sekedar menghafal 5 sila, tetapi juga untuk mampu menganalisis dan membela ideologi negara kita dari berbagai tantangan pemikiran. Saya rasa itu saja argumen dan analisis dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian dan Bapak dosen pengampu. Merci beaucoup et à bientôt.